Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Safila, perwakilan dari kelompok 6. Izin membuka video presentasi pada tugas kami di kesempatan ini. Jadi, dalam video presentasi ini tentu saya tidak sendiri, saya juga akan menjelaskan hasil observasi bersama dengan Dwi Ariansah, Lia Deviana, Sari Oktavia, Devina Pujilesari, Yeni Kurniasari, dan Triana Setiawati. Kami melakukan observasi di SLB PKK Bandar Lampung tentang bagaimana strategi-strategi minat baca yang dikembangkan di sekolahan tersebut. Jadi, baik sebagai pembuka, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengantar hasil observasi sebelum menuju ke hasil observasinya langsung. Jadi, tentang rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. Jadi, rendahnya minat baca masyarakat Indonesia ini masih menjadi problem yang belum juga selesai dibahas hingga saat ini. Segala strategi sudah digalakan, dan strategi pengembangan minat baca ini sebenarnya bisa dari berbagai kalangan, mulai dari keluarga, pertemanan, organisasi, dan juga pendidikan tentunya. Nah, khusus pada pendidikannya terbagi menjadi dua pendidikan, yaitu pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Sebagai lembaga pendidikan, tentunya sekolahan memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan minat baca para peserta didiknya. Meskipun di dua jenis sekolahan tadi, maksudnya itu tentu memiliki tantangan dan juga hambatan tersendiri dalam mengembangkan strategi minat baca. Khususnya di SLB PKK Bandar Lampung, strategi pengembangan minat baca yang digerakkan ini sudah digerakkan dengan sungguh-sungguh. Jadi para guru dan juga staf di sekolah tersebut tidak terhambat atau terhalangi oleh berbagai kekurangan yang ada dalam menghadapi para murid ataupun dari segi fasilitasnya. Mereka meluncurkan segala strategi untuk mengembangkan minat baca yang ada di sekolahan tersebut. Dalam observasi kami juga mencari tahu tentang apa saja strategi pengembangan minat baca yang digunakan di SLB PKK Bandar Lampung, juga tentang pengaruh yang terjadi kepada peserta didik SLB PKK Bandar Lampung setelah adanya program pengembangan minat baca. Kemudian ada tentang minat peserta didik di SLB PKK Bandar Lampung terhadap minat baca. Kemudian ada kondisi dan koleksi yang tersedia di perpustakaan SLB PKK Bandar Lampung. Untuk tujuan-tujuan kami ini dalam observasi akan dijelaskan oleh teman-teman saya selanjutnya. Kepada mereka saya persilahkan. Terima kasih. Bab 2, landasan teori. Pengertian minat baca menurut Farida Rahim mengemukakan bahwa minat baca ialah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha seseorang untuk membaca. Minat membaca terkandung unsur perhatian, kemauan, dorongan, dan rasa senang untuk membaca. Pengertian dan macam-macam disabilitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disabilitas adalah orang yang menyandang sesuatu. Semacam-macam penyandang disabilitas dibagi menjadi disabilitas mental atau kelainan mental, disabilitas fisik atau kelainan fisik, disabilitas ganda atau tunaganda. Sekolah khusus penyandang disabilitas di Lampung, ketimpangan partisipasi sekolah antara penyandang disabilitas dan yang bukan disabilitas masih terjadi pada 2018. Berdasarkan statistik pendidikan 2018, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas penyandang disabilitas yang masih sekolah hanya 5,48%. Persentase tersebut jauh dari penduduk yang bukan penyandang disabilitas, yaitu mencapai 25,83%. Di Lampung, ada beberapa sekolah khusus penyandang disabilitas. Di antaranya adalah SLB PKK Bandar Lampung, SLB Islam Terpadu Baitul Jannah, SLB A Bina Insani, SLB Wiyata Dharma Metro, SLB Kurnia Poncowati, SLB Negeri Kota Gajah Lampung Tengah, SLB Negeri Sukamaju, SLB Dharma Bakti Dharma Pratiwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Deviana, NPM 1906081019. Di sini saya akan membahas bab 2, landasan teori. Pengertian minat baca menurut Farida Rahim mengemukakan bahwa minat baca adalah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha seseorang untuk membaca. Minat membaca terkandung unsur perhatian, kemauan, dorongan, dan rasa senang untuk membaca. 2.2
Pengertian dan macam-macam disabilitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disabilitas adalah orang-orang menyandang menderita sesuatu. Macam-macam penyandang disabilitas dibagi menjadi 3, yaitu disabilitas mental, disabilitas fisik, disabilitas ganda. 2.3 Sekolah khusus penyandang disabilitas di Lampung. Ketimpangan partisipasi sekolah antara penyandang disabilitas dan yang bukan disabilitas masih terjadi pada 2018. Berdasarkan statistik pendidikan 2018, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas penyandang disabilitas yang masih sekolah hanya 5,48% tersebut. Jauhnya dari penduduk yang bukan penyandang disabilitas, yaitu mencapai 25,83%. Di Lampung ada beberapa sekolahan khusus penyandang disabilitas, di antaranya adalah SLB PKK Bandar Lampung, SLB Islam Terpadu, Baitul Zanah, SLB Abina Insani, SLB Wiyanta Dharma Metro, SLB Kurnia Pancowati, SLB Negeri Kota Gajah, Lampung Tengah, SLB Negeri Sukamaju, SLB Dharma Bakti Dharma Pratiwi. 2. Koleksi. SLB PKK Bandar Lampung memang sebagai sekolahan yang menampung para peserta didik yang berkebutuhan khusus. Kendati demikian, kepedulian guru terhadap minat baca peserta didiknya tidak terhalangi. Dilihat dari koleksi yang tersedia, bisa dikatakan lengkap, karena tak hanya buku ajar, tetapi juga tersedia buku-buku hiburan, novel anak. 3. Kegiatan. Agar tercapainya satu tujuan, tentu juga harus ada tindakan. Kegiatan yang dilakukan ialah mewajibkan peserta didik untuk membaca buku selama 15 menit sebelum memulai mata pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari Oktavia. Pengaruh terjadinya kepada peserta didik SLB PKK Bandar Lampung dengan adanya program pengembangan minat baca. Program pengembangan minat baca mampu ketika informasi diterima oleh otak. Kemudian besar terjadi bisa mengaruhi daya kreativitasnya. Sama seperti tujuan yang dibuat belum lama ini oleh Kepala Perpustakaan Nasional, yaitu perpustakaan berbasis inklusi sosial. Maksud dari perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah perpustakaan yang tidak hanya dijadikan sebagai tempat menaruh buku dan membaca, melainkan juga sebagai tempat untuk mengasah kreativitas dan melakukan aktivitas karya yang sudah diciptakan oleh peserta didik SLB PKK Bandar Lampung. Salah satu faktor yang terlibat dalam hal tersebut adalah faktor literasi. Memang sekolah ini juga merupakan sekolah yang mengedepankan keterampilan, kemudian didukung oleh program literasi dan guru dan membaca, sehingga memberikan dampak positif yang baik lagi. Meskipun tingkat minat baca pada peserta didiknya masih tergolong terlihat di lingkungan sekolah yang merupakan kreativitas para peserta didik, diantaranya sebagai 1. Mematik, 2. Memelihara tanaman, 3. Kereligiusan dan sopan santun. Tak hanya dari sisi kreativitas dan kesadaran dari diri dalam menciptakan lingkungan hijau, dari sisi perilaku peserta didik pun sudah bagus, mengedepankan sopan santun dan kereligiusan dalam jiwa mereka, menerapkan senyum, sapa, dan salam. Tak hanya itu, beberapa peserta didik juga tak segan untuk mengajari kami dalam mengenal huruf-huruf isyarat ketika jadwal sholat sudah tiba sebelum azan dikumandangkan. Mereka sudah tergegas ke. Saya Triana Setiawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Sari Oktavia. Saya akan mempresentasikan bagian dari 3.3, yaitu minat baca peserta didik di SLB PKK Bandar Lampung.
Minat baca peserta didik di SLB PKK Bandar Lampung cukup baik. Akan tetapi, masih banyak peserta didiknya yang masih belum memiliki minat baca yang baik. Dewan guru yang mengajar sudah menanamkan literasi dengan baik. Setiap sebelum memulai pembelajaran, mereka diwajibkan membaca buku selama 15 menit. Karena dengan mengajak para peserta didik untuk membudayakan membaca setiap hari akan membuat mereka terbiasa membaca buku dimanapun dan kapanpun. Dengan fasilitas yang menunjang literasi, minat baca untuk peserta didik yang tunagrahita sekitar 30%, karena kekurangan yang menyulitkan mereka untuk menjalankan literasi itulah yang membuat minat baca mereka berkurang. Dan juga tidak semua peserta didik berminat dan tertarik oleh buku bacaan. Itu yang membuat angka minat baca peserta didik tunagrahita hanya 30%. Kemudian minat baca untuk peserta didik tunarungu sekitar 50%, karena mereka memiliki semangat dalam menjalankan literasi. Sebagian dari mereka sangat senang membaca buku di perpustakaan, mulai dari buku pelajaran, buku fiksi, dan buku lainnya yang membuat mereka sangat senang membaca. Mereka sangat fokus dalam membaca buku. Kekurangan yang mereka miliki menjadikan itu semua sebuah kelebihan. Mereka sangat tertarik akan buku, walaupun masih banyak dari mereka yang belum tertarik oleh buku. Jadi, untuk minat baca peserta didik yang ada di SLB PKK ini sudah sangat baik. Namun, hanya butuh lagi perhatian khusus dari para guru yang menanamkan minat baca yang besar kepada peserta didik. Dengan begitu, kemungkinan besar semua peserta didik akan memiliki ketertarikan yang sangat besar terhadap buku bacaan. Itu juga akan membantu menambah pengetahuan mereka semua. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Yana yang sebelumnya. Jadi, saya mendapatkan 3.4 kondisi sarana dan prasarana perpustakaan SLB PKK Bandar Lampung. Jadi, sistem denda di perpustakaan SLB itu sangat menarik. Karena yang kita tahui bahwa kalau perpustakaan kita telat mengembalikan buku langsung ada kertasnya dan surat dendanya. Tetapi kalau di SLB ini kayak ada arahan terlebih dahulu, terus kasih pencerdasan ke anak-anaknya, terus dikasih games yang berkaitan dengan kedisiplinan. Jadi mereka gini loh, mengembalikan buku tepat waktu biar nggak didenda. Jadi nggak tiba-tiba dikasih denda. Nanti bakal teman-teman dari SLB ini pada takut untuk ke perpustakaan karena mereka juga kan ada keterbatasan. Nah, lalu untuk fasilitas yang ada di perpustakaan SLB PKK ini Bandar Lampung sudah sangat memadai, mulai dari fasilitas kursi, meja, alat digital seperti komputer, buku dan lain-lain. Tak hanya itu, perpustakaan juga dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan karya peserta didik. Nah, kita bisa lihat ini ada kami foto. Di sini udah ada tempat kursi, meja yang sangat memadai dan sangat bagus, tidak retak dan tidak apa-apa. Dan di sini yang uniknya, dari teman-teman SLB PKK Bandar Lampung ini memberikan suatu karya yang mereka buat dari literasi yang terjadi di perpustakaan itu. Jadi mereka membuat lukisan, terus membuat karya 3 dimensi. Ini terlihat dari gambar. Nah, lalu dari digital kita memfoto, ini ada. Awal kami di perpustakaan PPK Bandar Lampung ini sangat terkejut bahwa biasanya ya di SMA yang saya negeri itu tidak ada fasilitas komputer. Bahkan di perpustakaannya sangat koleksinya 80% itu koleksinya buku mata pelajaran, tapi di SLB PKK ini tidak, 50% buku pelajaran dan 50% lagi buku referensi, terus buku tutorial, dan itu juga
dimanfaatkan oleh pustakawan untuk bahan literasi. Jadi itu, dan kami sempat berdiskusi. Jadi kesimpulan yang kita dapat mengenai observasi kami ke SLB PKK ini, rendahnya minat baca masyarakat Indonesia masih menjadi persoalan yang belum selesai dibahas. Di SLB PKK Bandar Lampung, strategi pengembangan minat baca digerakkan dengan sungguh-sungguh. Strategi yang digunakan untuk mengembangkan minat baca di SLB PKK Bandar Lampung yaitu dengan melalui kreativitas, koleksi, dan kegiatan. Meski tingkat minat baca belum terlalu besar, tetapi bisa mempengaruhi peserta didik untuk berkarya. Jika dilihat dari kondisi, sarana, dan prasarana perpustakaannya pun sudah bagus, koleksinya tersedia lengkap, dan fasilitasnya memadai. Mungkin itu dari kami, dari kelompok 5. Cukup, terima kasih.